I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Ferizi. Saya dari SMK Negeri 7 Medan. Saya duduk di kelas 11 akuntansi 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 26. Apakah kalian tahu apa itu? Simak video ini agar kalian paham. Pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap BUT yang berada di Indonesia. Kriteria seorang individu atau perusahaan yang dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan operasi melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotong pajak penghasilan pasal 26. Subjek pajak pemotong PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Jenis-jenis penghasilan atau objek pajak yang wajib dipotong pajak penghasilan 26 adalah dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Tarif pengenaan pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis pajak penghasilan 26. Pasal 26. Ketentuan dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut. Tarif 20% dari penghasilan bruto, tarif 20% dari penghasilan neto, tarif 20% dari penghasilan setelah pajak, atau penghasilan tak pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Dasar pengenaan tarif pajak. 1. 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak luar negeri berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dari penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung lainnya, keuntungan karena pembebasan utang, yaitu 20% kali penghasilan bruto atau tax treaty atau P3B. 2. 20% dari perkiraan penghasilan itu adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh dari wajib pajak luar negeri. Penjualan saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. 20% kali penghasilan itu. Perkiraan itu sama dengan 25%. Tarif efektif 20% dikali 25% harga jual sama dengan 5% harga jual. Premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi luar negeri. Perkiraannya itu 50% dari premi yang dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab yang tertanggung kepada perusahaan asuransi LN.
sehingga tarif efektif 20% dikali 50% sama dengan 10%. 10% dari premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi lain, sehingga tarif efektif 20% kali 10% sama dengan 2%. 5% dari premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi Indonesia kepada perusahaan asuransi di LN, sehingga tarif efektif 20% kali 5% sama dengan 1%. 3. 20% dari penghasilan setelah pajak atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Diterapkan pada BUT di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. 1. Pajak penghasilan pasal 26 dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukan pembayaran penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau jatuh tempo pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 2. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukannya pembayaran penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 3. Pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemotong. 4. Pembayaran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. 5. SPT masa PPh pasal 26. Dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo, penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 26 bertepatan dengan hari libur, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Contoh perhitungan PPh pasal 26. 1. Tarif 20% dari penghasilan bruto. Contoh, pada Mei 2021, PT ABC membayar royalti kepada Alexandro yang berkewarganegaraan Amerika sebagai penulis buku sebesar 85 juta. PPh pasal 26 yang dipotong adalah 20%, yaitu tarifnya dikali total royalti yang dibayarkan kepada Alexandro sebesar 85 juta sama dengan 17 juta. 2. Tarif 20% dari penghasilan itu. Contoh, PT Abadi Jaya mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar premi asuransi selama tahun 2021 sebesar 130 juta. 20% dikali 50% dikali 130 juta sama dengan 13 juta. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 26. Khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sudah dikurangi yang pajak penghasilan dari BUT menjelaskan ditanamkan tentang PPh pasal kembali di 26 Indonesia dengan syarat. yang saya 1. buat lebih Penanaman simpel kembali dengan dilakukan menggunakan dalam bentuk penyertaan modal pada PowerPoint atau perusahaan yang presenter. didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau Bisa peserta kalian pendiri. baca-baca di Dan sini 2. Penanaman tentang kembali PPh dilakukan pasal pada tahun berjalan atau 26 agar selambat-lambatnya kalian tahun lebih pajak mengerti berikutnya apa itu dari tahun pajak pajak diterima penghasilan atau pasal diperoleh penghasilan 26. tersebut. Dan di situ 3. juga ada Tidak melakukan contoh pengalian atas soalnya, penanaman kembali bisa kalian termasuk screenshot sekurang-kurangnya agar dalam waktu 2 kalian tahun lebih paham apa sesudah itu perusahaan PPh tempat pasal penanaman 26. dilakukan mulai berproduksi komersial.
Oke, segitu saja dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaklumi karena saya hanya seorang pelajar. Dan terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.